Sehingga kamera, meja-meja, kursi bisa nempel semua. Nah, intinya seperti itulah. Oleh karena itu Bung Karno di Bali pun punya kamar khusus, di Pelabuhan Ratu pun punya kamar khusus. Lah, pada waktu saya pengen merubah kembali sistem pemerintahan yang sudah dirubah sejak tahun 1974 ya, itu yang rubah juga pinter karena otaknya itu profesor semua, ya, profesor semua. P4 kelihatannya dirubah menjadi ringan, menjadi Pancasila di P4-kan, yang bunyinya P4 bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya lah. Kalau itu Pancasila itu yang mana? Ya, itu hanya untuk kamuflase aja. Ojo dirudik-udik Pancasila wong Indonesia ngamuk gitu loh ya. Digitu kan udah diem. Tapi lalu pelan-pelan digerus otak kita menjadi lemah karena yang dihapus sebenarnya adalah marxismenya. Bung Karno menemukan Pancasila, dianggap penggali Pancasila karena pidato 1 Juni di depan sidang Dokurji Comboje Sakai. Itu yang God, humanisme, termasuk social justice. Ya. Nah, dan Pancasila itu sebenarnya yang benar ini ya di era Bung Karno. Anak kecil ndak sekolah pun ngapalnya gampang. 5K. 5K, inget-inget ya ini ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Ya, keadilan titik gitu ya, keadilan sosial titik gitulah. Ketuhanan yang Maha Esa sudah jelas. Karena di Indonesia itu isinya manusia bercorak ragam kepercayaan. Islamnya banyak, Nasraninya juga gede ya. Hindunya juga ada, yang ngebong dupo sudah ada, sedekap aja juga sudah ada. Tapi semuanya itu hidup guyup rukun, terwujud dari kehidupan yang namanya gotong royong. Nah, Bung Karno penggalinya dari sana. Gotong royong membangun jembatan itu ya, kepentingan umum, tidak kepentingan seseorang. Yang punya duit bantu duit, yang punya tenaga pacul bantu macul, yang punya arit nyesei, yang tidak punya apa-apanya berdoa supaya selamat kabeh pekerjaannya gitu loh ya. Yang isane mung nimbrung mangan ben ketok guyub rezeki teko mangan tok enggak apa-apa. Tapi semua itu satu lah. Inilah lalu menjadi Pancasila itu yang harus mengayomi bangsa Indonesia, yang sekarang kelihatannya pelan-pelan mulai tergerus, sehingga satu sama lain yang adalah kecurigaan dan suudon. Nah, ada keyakinan suatu agama yang sangat yakin bahwa agama saya sendiri yang paling benar, yang lainnya tidak. Tuhan tidak pernah mengapling-ngapling seperti itu ya. Besok kalau sudah mati itu yang ditagih itu adalah konsekuensi logis pada waktu otak itu menata hidup ini. Andai kata hidup ini debit dan kredit, debit itu dharma, kredit itu kesalahan, itu banyak jumlahnya ke sini pak ke sini gitu. Kalau yang banyak dharmanya atau sosial kemasyarakatannya bagus, ya ini gini ya, kalau misalnya banyak kesalahan yang dilakukan langsung atau tidak langsung, ya begini. Ya, yang saya sedikit bertanya ya, terkait dengan dharma dan kesalahan. Jika kemudian kita ingin bobot dharma yang berat, itu kira-kira fokus di ketuhanan atau fokus di kemanusiaan yang? Kuncinya pada ketuhanan ya. Ketuhanan, keadilan sosial tidak akan terwujud kalau ketuhanan yang Maha Esa tidak mengerti, ya. Ketuhanan yang Maha Esa pun tidak akan faham kalau kebangsaan tidak dinomorduakan. Kebangsaan dinomorduakan baru kemanusiaan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal.
Dan pada waktu diciptakan itu setiap umat gerombolan sudah diberi pulau masing-masing, benua masing-masing. Benua Asia, Afrika, Eropa, daratan Cina, Australia. Itu semua sudah dikasih, ya toh, dikasih. Lah, dan kita harus menghargai kondisi itu karena itu kodrat alam sejak jutaan tahun yang lalu. Harus dipelihara dengan baik. Lah, terus pada waktu tahun 74 barulah Amerika mengatakan desai penguasa di sini karena Amerika punya pamrih, ya. Hei, wong Indonesia, jangan kebangsaan nomor 2, kemanusiaan. Bagaimanapun manusia ini harus diberi kebebasan. Diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kalau manusia tidak diberi kebebasan sebebas-bebasnya, otak itu akan tumpul. Itu teorinya Darwin, ya. Kalau teori kita karena trah keturunan yang Bodronoyo, yang Semar, motivasi filosofisnya satu, hamemayu hayu ing bawono. Artinya tugas manusia yang sempurna adalah perdamaian dunia. Nggak ada Amerika, nggak ada Cina, nggak ada Afrika, nggak ada Aborigin. Yang adalah umat manusia karena semua mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama. Kalau bisa kerjasamalah yang guyup rukun, dan Bung Karno menggali kekuatan Asia, Afrika, Amerika Latin dalam rangka mempraktekkan itu. Makanya Tito, ya, Mao Zedong, lalu Khrushchev, lalu segala macam gayung bersambut. Bung Karno pemimpin dunia, mau datang kan karena memang Bung Karno sadar kekayaan natural resource Indonesia yang sangat luar biasa, yang kemudian itu menjadi nilai bergen begitu ya, yang sehingga pemimpin-pemimpin dunia juga klik akhirnya dengan Bung Karno. Betul. Ini terkait dengan kondisi corona sekarang ini, ya. Ya, corona ini sifatnya mendunia, ya. Yang salah ya manusia sendiri kok, ya. Tapi andai kata sejak awal Indonesia sudah melaksanakan trisaktinya Bung Karno, tidak separah ini, ya, atau tidak separah ini. Karena orang Indonesia itu semua mempunyai kultur seperti Jawa, baik itu Batak, kayak Manado, kayak di Irian sana, mempunyai kultur bahwa sangat membumi dan sangat yakin bahwa Sang Maha Kuasa itu memberi bumi Indonesia itu sudah bercorak ragam bentuk tumbuh-tumbuhan, tanaman yang satu sama lain saling menunjang, ya. Ono sing mendemi 1 meter di kiri kanan. Tapi andai kata sejak awal Indonesia sudah melaksanakan trisaktinya Bung Karno, tidak separah ini, ya, atau tidak separah ini. Karena orang Indonesia itu semua mempunyai kultur seperti Jawa, baik itu Batak, kayak Manado, kayak di Irian sana, mempunyai kultur bahwa sangat membumi dan sangat yakin bahwa Sang Maha Kuasa itu memberi bumi Indonesia itu sudah bercorak ragam bentuk tumbuh-tumbuhan, tanaman yang satu sama lain saling menunjang, ya. Ono sing mendemi 1 meter di kiri kanannya, pasti ono sing nambani gitu loh, ya. Dan itu sudah ini. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini kakek ini mencoba menghimbau kepada desa-desa lagi, kepada dusun-dusun yang ada, kalau bisa ya sumber-sumber itu dipelihara lagi, pohon-pohon yang dulu dikeramatkan oleh leluhur dipelihara lagi, ya. Tidak usah dilebih-lebihkan fanatiknya, tapi merawat dan faham itu kan lain. Akibatnya sekarang Kota Malang itu kota yang dibangun oleh Belanda. Akhir-akhir ini, jam terakhir, waduh, di mana-mana banjir, tidak karu-karuan. Ya, karena cara mengelolanya sudah ada kesalahan, ada kekeliruan gitu loh. Karena Malang itu daerah tinggi dan dikelilingi sungai yang dalam loh, Kak. Kalau sampai air itu tidak bisa mengalir ke sana, yang disalahkan adalah masyarakat. Caranya buang sampah, sehingga gorong-gorong tuh isinya padat sampah. Loh, kok sampai masyarakat seperti itu? Apa tidak ada komunikasi? Apa tidak ada informasi
yang terus-menerus mengingat Kota Malang tuh semakin ramai, semakin ramai dan semakin ramai gitu. Yang Jatikusumo, sekali lagi saya sering berpikir begitu tentang statementnya yang kapan hari tentang 28,3%, itu kan ya. Dan sekarang kalau kita lihat dan kita amati ya, adanya pandemi yang kemudian mengurangi puluhan juta manusia, terus kemudian banjir ndak karu-karuhan, gunung meletus dan lain sebagainya. Apakah itu kemudian bagian dari yang maksudkan bahwa seluruh manusia di dunia akan ada pengurangan besar-besaran, termasuk nanti barangkali bisa dieksplor tentang bukunya yang baru terbit, Jagat Merenovasi Diri. Nah itu monggo yang silakan. Jagat Merenovasi Diri, buku itu saya terbitkan tahun 2008 ya. Bahwa dunia itu nanti penduduknya akan disisakan 28,3%. Nah, dimulai dari tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kenapa kok saya memastikan, kok berani memastikan gitu ya? Karena saya oleh Sang Maha diberi otak untuk berpikir, ya, untuk berpikir. Di otak kita itu ada 11 miliar simpul saraf, 11 miliar simpul saraf, dan setiap simpul saraf melayani 25.000 saraf. Lah, akhir-akhir ini banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para leluhur, ya, maaf ya, saya pakai terpaksa harus mengkritik apa yang menjadi perjalanan para leluhur. Ya termasuk buyut-buyut, canggah-canggah saya, kakek-kakek saya. Nah, karena kebenaran itu butuh kecerdasan. Sopo sing bener, pinter, mesti bener. Sopo sing bener, pinter, mesti bener. Bener itu jujur, ya. Kuncinya ada 5. Angen-angen bener, ini ajaran Buddha 500 tahun sebelum Masehi. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Ya. Yang kedua, dari ini saya semakin lama semakin melihat perilaku manusia yang menggunakan buku-buku